Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Luar Biasa. Channelnya orang-orang luar biasa. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, agar tidak ketinggalan informasi yang insya Allah menarik dan bermanfaat, jika berkenan silahkan like, komen, dan bagikan video ini, serta subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. Syukron jazakumullah khairan. Alhamdulillahillazi bini'matihi tatimus solihat. Segala puji hanya milik Allah, yang dengan segala nikmatnya segala kebaikan menjadi sempurna. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta istri-istri beliau, saudara-saudara beliau, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan bagi kita yang insya Allah setia dan istiqomah mengikuti sunnahnya sampai akhir hayat. Amin ya robbal alamin. Rabbi syrohli sodri wa yasirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik teman-teman, pada kali ini kita sudah masuk ke pembelajaran bagi anak tunagrahita. Di sini yang pertama, prinsip pembelajaran. Itu ada 7 prinsip pembelajaran bagi anak tunagrahita. Yang pertama, perhatian dan motivasi. Yang kedua, prinsip keaktifan. Yang ketiga, prinsip keterlibatan langsung atau berpengalaman. Yang ketiga, prinsip pengulangan. Yang kelima, prinsip keperagaan. Yang keenam, prinsip balikan dan penguatan. Dan yang ketujuh, prinsip perbedaan individual. Nah, jadi anak tunagrahita memerlukan 7 ini ya teman-teman dalam pembelajaran. Perlu diberikan perhatian, motivasi, lalu biarkan mereka aktif, lalu sebisa mungkin mereka terlibat langsung dan memperoleh pengalaman yang banyak. Lalu prinsip pengulangan, karena IQ atau kecerdasan mereka terbatas, jadi perlu diulang-ulang. Lalu ada prinsip keperagaan, agar apa yang kita jelaskan itu dia peragakan, agar tidak abstrak. Karena mereka sulit untuk memahami hal-hal yang abstrak. Lalu yang keenam, prinsip balikan atau penguatan. Nah, ini kita berikan reinforcement atau penguatan ya teman-teman. Lalu perbedaan individual, kita pun perlu menyadari bahwa meskipun sama anak tunagrahita, tentu saja karakteristik kebutuhannya setiap individu itu berbeda. Nah, di sini sudah saya singkat 7 prinsip pembelajaran tunagrahita. Yang pertama, hati. Nah, hati ini yaitu perhatian dan motivasi. Raga adalah keperagaan, terlibat adalah keterlibatan langsung atau berpengalaman, aktif adalah keaktifan, balikan yaitu prinsip balikan dan penguatan, ulang adalah prinsip pengulangan, dan yang ketujuh, beda yaitu perbedaan individual. Lalu ada keterlibatan langsung atau berpengalaman. Nah, dalam belajar melalui pengalaman langsung, siswa tidak sekedar mengamati secara langsung, tetapi ia harus menghayati, terlibat langsung dalam perbuatan, dan bertanggung jawab terhadap hasilnya. Dengan keterlibatan secara langsung, secara logis akan menyebabkan anak tunagrahita memperoleh pengalaman atau berpengalaman, sehingga diharapkan dapat membangkitkan sikap keaktifannya. Lalu adapun strategi pembelajaran yang dapat diberikan kepada anak dengan hambatan intelektual atau anak tunagrahita ada 3. Yang pertama yaitu direct instruction, lalu yang kedua cooperative learning, yang ketiga ada strategi pembelajaran individual. Nah, Co itu cooperative learning, I itu direct instruction, I itu individual ya teman-teman, maksudnya strategi pembelajaran individual, lalu D itu direct instruction. Lalu ada 5 aspek keterampilan membaca menurut Jennings tahun 2006. Ada 5, yang pertama kesadaran fonem atau phonemic awareness.
Yang kedua ada pengertian tentang alfabet atau alphabet principles. Yang ketiga ada ketetapan dan kelancaran membaca kata atau akurasi and fluency. Yang keempat ada penguasaan kosakata atau vocabulary. Yang kelima ada membaca pemahaman atau reading comprehension. Disingkat FAMKP, fonem, alfabet, membaca kata, kosakata, pemahaman. Menurut Polloway dan Patton tahun 1993, penguasaan huruf-huruf dari alfabetis atau recognition letters of the alphabet. Yang kedua, penguasaan kata atau recognize word. Yang ketiga, mengatakan kata-kata yang dikuasai atau say words that can be recognized. Yang keempat, menguasai persamaan dan perbedaan dalam kata atau recognize similarities and difference in words. Lalu yang kelima, membedakan perbedaan antar bunyi-bunyi pada kata atau differentiations between different sounds in words. Yang keenam, menghubungkan bunyi-bunyi tertentu dengan simbol-simbol dari huruf associated certain sounds phonemes with symbol or letters. Lalu yang ketujuh, mengeja secara fonetis kata-kata yang beraturan atau spells phonetically irregular words. Lalu yang kedelapan, membangkitkan keteraturan kata-kata yang bervariasi ejanya dan problem-problem katanya atau generates rules for spelling various words and words problems. Lalu yang kesembilan, menggunakan secara benar ejaan kata dalam komposisi menulis. User correctly spelled word in written compositions. Nah, ini ada letter, recog, say, familiar, different, association, spells, generation, and user. Adapun pendekatan membaca itu ada tiga. Yang pertama ada word recognition, yang kedua ada word analysis, dan yang ketiga ada literal comprehension, interpretation, dan application. Recog analisis lateral. Nah, pembelajaran membaca bagi hambatan mental ringan dapat dipadukan mulai pendekatan whole language, pendekatan word recognition, dan fast proses pembelajarannya. Keterpaduan pendekatan itu akan melengkapi suatu proses belajar membaca bagi anak hambatan mental kategori mampu didik. Nah, karena tugas membaca bagi mereka merupakan tugas yang kompleks, keterpaduan itu disebut dengan pendekatan eklektik. Nah, pembelajaran membaca bagi hambatan mental ringan dapat dipadukan mulai dengan whole language, word recognition, dan fast proses pembelajarannya. Nah, adapun word analysis ada tiga. Yang pertama, mengidentifikasi kata dasar. Yang kedua, mengidentifikasi arti singkatan. Yang ketiga, mengidentifikasi makna kata majemuk. Singkatan kata majemuk. Lalu tujuan utama dari pembelajaran menulis bagi anak dengan hambatan intelektual atau tunagrahita ringan agar mampu mengadakan komunikasi, juga menopang kemandirian di masyarakat, misalnya menulis pengiriman pesan singkat atau SMS, short message send, dengan menggunakan telepon seluler, menulis surat izin, mengisi formulir untuk pendaftaran atau pengurusan yang terkait sebagai warga negara. Untuk itu, pembelajaran menulis bagi anak tunagrahita atau anak hambatan mental ringan meliputi: yang pertama, pembelajaran menulis bagi hambatan mental lebih ditekankan untuk menopang kemandirian di kehidupan dewasa. Pembelajaran bidang ini dapat diintegrasikan ke pembelajaran membaca setelah mereka motorik halusnya siap, mampu memegang pensil dengan benar, menguasai membaca beberapa kata dengan ejaan yang benar. Tujuan utama dari pembelajaran menulis dengan anak hambatan intelektual atau anak tunagrahita ringan agar mampu mengadakan komunikasi, juga menopang kemandirian di masyarakat.
Rangsangan itu selalu diperkuat untuk melihat dan meraba bentuk hurufnya. Hal ini memperkuat asosiasi antara fungsi huruf, bunyi huruf, benda, atau peristiwa yang dipesankan melalui simbol yang tercetak. Jadi ada 3 huruf, bunyi huruf, benda, atau peristiwa. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya bagikan. Apabila ada kebenaran, pastikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada kesalahan, pastikan itu datangnya dari saya. Maka apabila ada kebenaran, mohon doakan kebaikan, dan apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan dan diingatkan. Syukron jazakumullah khairan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.